Terdampar di Kerajaan Jin bagian 2. Ridho takjub melihat kerajaan di dasar laut dan bertemu banyak orang. Keempat teman Ridho masih ketakutan dan menangis melihat temannya tenggelam di dasar laut. Mereka pun diantar pulang oleh masyarakat yang melihat kejadian tersebut. Kejadian ini juga membuat masyarakat dusun Pamugaran menjadi ramai. Keempat teman Ridho sudah diantarkan ke rumah mereka masing-masing. Sementara itu, keluarga Ridho begitu terpuruk atas hilangnya anak mereka. Tidak ada yang bisa mereka salahkan, akan tetapi tangis pun tidak bisa dihindari. Keluarga Ridho pun melaporkan ke petugas pantai dan meminta bantuan agar Ridho bisa ditemukan. Meskipun bagi masyarakat di Pamugaran hal tersebut sangat sulit, keluarga tetap berupaya menemukan anaknya. Hingga malam pun larut, keluarga Ridho kembali ke rumah dengan harapan semu. Di dasar laut, Ridho sedang begitu takjub melihat kerajaan di dasar laut. Ridho sedang berjalan di tempat yang begitu menarik baginya. Dari laut tadi, Ridho merasa melewati jalanan biasa. Ia melihat ada tempat-tempat yang megah seperti istana-istana dalam kartun yang sering ia tonton. Ridho pun tiba di sebuah kerajaan yang di sana ia bertemu banyak orang seperti layaknya manusia. Ridho mendapatkan pelayanan istimewa seperti tamu agung. Ia disuguhi makanan dan minuman yang sangat banyak. Ridho begitu senang melihat sajian yang banyak dan belum pernah ia dapatkan di rumah. Ridho semakin penasaran dengan kerajaan yang ia temui. Ia memilih untuk berputar-putar dan melihat di sekelilingnya. Ridho berjalan menuju taman dan melihat begitu banyak permainan. Ia pun berhenti di taman itu, mencoba bermain dengan berbagai permainan yang baru baginya. Setelah bosan mencoba permainan di taman, Ridho kembali melanjutkan perjalanannya di kerajaan tersebut. Sesaat Ridho hendak masuk kembali ke dalam istana, ada seorang kakek-kakek tua menemuinya. "Nak, jangan main ke sana ya. Lebih baik jalan ke arah sana. Di situ berbahaya untukmu," ujar kakek itu. Ridho pun mengikuti saran kakek tersebut. Ia berjalan mengikuti saran kakek tadi. Karena ia pun mulai terasa lelah dan begitu lapar, sehingga ia merasakan ingin pulang dan mencari teman-temannya. Tak lama Ridho pun mulai sadar. Ia telah berada di bibir pantai tempat ia bermain bersama teman-temannya. Ia pun segera berlari pulang menuju rumahnya karena di pantai begitu sepi dan Ridho merasa ketakutan. 7 hari sudah sejak kejadian hilangnya Ridho yang terseret arus air laut. Keluarga mulai menerima kenyataan. Di rumah Ridho pun diadakan doa bersama untuk Ridho. Keluarga dan tetangga pun ramai datang untuk mendoakan Ridho. Ketika Ustadz mulai memimpin doa, terdengar suara Ridho yang memanggil-manggil ibunya seperti ketakutan. Semua tamu kaget dan sebagian ada yang kabur ketakutan. Ridho juga kaget, ternyata di rumahnya sedang ada tahlilan untuknya. Tapi ibu Ridho tidak peduli dan langsung memeluk anaknya. Ridho masih menangis dan mendekap erat ibunya. Ibunya pun demikian. Ridho pun dibawa masuk dan diberikan minum dan makan. Setelah Ridho terlihat lebih tenang, Ridho pun menceritakan yang dialami. Dan Ridho menyampaikan ia merasa baru 2 jaman berada di kerajaan dasar laut itu. Ustadz yang mendengarkan cerita Ridho pun menjelaskan bahwa Ridho telah terdampar di kerajaan jin